Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih melanjutkan kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini pertemuan keberapa nih? 7. 7. Pak Haji 7 yang dihadiri atau gimana? Baik. Pertemuan terakhir kita sudah sampai bahasan ke karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemarin terakhir yang kisah ketika beliau sedang khatib Jumat, sedangkan para sahabat ada yang perang ke daerah Syam. Di tengah khatib beliau tiba-tiba menginstruksikan ilal jabal gitu ya, mendapat ke gunung. Nah, jamaah-jamaah bingung, ini apa nih, kok lagi khatib tapi seperti ngasih instruksi. Ternyata sebulan kemudian pulang pasukan yang berperang tersebut menyampaikan, wahai khalifah, itukah suara engkau gitu ya, ketika kami terdesak kami mendengar suara ilal jabal, apakah itu suara engkau? Beliau senyum aja. Maksudnya menunjukkan karomah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada kejadian juga disebutkan dalam kitab Syama'il bahwasanya pada masa Sayyidina Umar pernah terjadi gempa yang kencang. Maka ketika terjadi gempa, Umar langsung mengambil duduk ngambil tempat beliau naruh susu, Pak. Jadi tempat beliau naruh susu gitu. Kalau bahasa kita sekarang botol lah ya, botol. Kalau zaman dulu kan dari kulit hewan gitu ya, nampungnya. Nah, ketika terjadi gempa tersebut, beliau duduk gitu, mukul gini, Pak. Kata beliau, tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil padamu? Ini menunjukkan bagaimana bumi pun ketika Umar berkata seperti itu tenang, Pak, langsung berhenti. Karena diantara sebab terjadinya gempa, kenapa, Pak? Kan dalam hadis-hadis disebutkan, diantara sebab terjadi, tidaklah gempa itu terjadi di satu daerah melainkan pasti banyak maksiat. Kalau secara sains disebutin, oh ini pergeseran lempeng bumi terjadi, macam-macam lah. Tapi kalau secara bahasa kitab bahasa agamanya, bahwa tidaklah terjadi gempa musibah itu melainkan ada maksiat di sana. Ya, tinggal nanti ada yang memang diuji, ada yang memang diazab karena kemaksiatannya, ada yang sedang diuji untuk menaikkan kualitas imannya. Karena kan ketika datang musibah kan nggak milih-milih orang, semuanya sapu rata gitu ya, semua kena gitu. Kemudian pernah juga satu kali Sayyidina Umar melewati makam Baqi, pekuburan Baqi itu yang ada di Ashabul Uhud, Pak ya. Syahid Uhud kan dikuburkan di sana. Beliau berkata kepada ngomong ke makam gitu ya, wahai ketika beliau nyampe ke sana, Sayyidina Umar mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ahli kubur. Nah, tapi ini jangan dicoba, Pak ya. Nah, kalau kita masalahnya ketika ada yang ngomong kabur, kitanya yang kabur. Nah, kata Sayyidina Umar, selamatan bagimu wahai ahli kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi. Berat ya. Dapat berita. Dapat info dalam kubur, istri kalian sudah menikah lagi. Gimana, Pak? Datang ke rumah nggak tuh? Nyamperin nggak ke rumah tuh? Kemudian kata beliau, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan sudah dibagi.
Sayyidina Umar menyampaikan seperti itu. Nah, tiba-tiba dari dalam kubur itu keluar suara, Pak. Wahai Umar, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan. Nah, ini artinya apa? Nikmatku kubur. Semua kewajiban yang telah kami lakukan dulu masa hidup telah kami terima balasannya. Keuntungan dari harta yang kami dermakan nih, semua infak yang dulu kami berikan, dia udah datang semua nih. Balasannya langsung datang. Dan penyesalan atas kebaikan yang telah kami tinggalkan. Nah, tapi ada juga penyesalan. Dulu sebenarnya bisa melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya. Ini kisah bahwa Sayyidina Umar berbicara dengan ahli kubur. Ya, Rasul pernah juga, Pak, ya, bicara dengan ketika perang Badar, Pak. Yang sumur Badar itu yang orang-orang kafir Quraisy yang mati itu kan dilempar semua ke situ ya. Lempar semua ke dalam sumur Badar, termasuk situ Abu Jahal dilempar ke situ. Terus kata Nabi, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dulu aku sampaikan? Apakah kalian mendapatkan di sini? Kalian ini pasti lagi kena siksa kan, seperti yang dulu aku sampaikan. Bahasa begitulah bahasanya. Kata sahabat dia, Rasulullah, bukankah mereka sudah pada mati? Kenapa engkau bicara dengan kubur? Kata Nabi, ketahuilah saat ini mereka jauh lebih jelas mendengar omongan saya daripada kamu mendengar omongan saya. Misalnya ngomong kepada sahabat, ini mereka yang sedang mati ini, yang sudah mati di dalam sumur Badar ini, mereka jauh lebih jelas mendengar omongan saya karena saat ini tabir itu dibuka untuk saya. Jadi Nabi menyampaikan kepada orang-orang Quraisy yang sudah mati. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah tentang Sungai Nil. Pernah tahu, Pak? Kisah tentang Sungai Nil. Maka ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, Umar bin Khattab menempatkan Amr bin As sebagai gubernurnya, ya, gubernur Mesir. Maka pada saat itu di tahun-tahun pertama Amr bin As menguasainya, para penduduk Mesir datang kepada Amr bin As. Pada saat itu Al-Bu'nah ini sebuah istilah, Pak, ya, di mana bulan-bulan ajam mereka berkata, wahai gubernur, Sungai Nil kami ini mempunyai tradisi di mana ia tidak mengalir kecuali dengannya. Jadi Sungai Nil itu ternyata dia posisinya itu di bawah, Pak. Jadi setiap tahun ada tradisi, ditanya oleh Amr bin As, apa maksudnya kepadanya itu apa? Jadi kami dulu punya tradisi, tiap tahunnya itu harus ada sajen. Sajennya adalah perempuan yang masih perawan, yang cantik, diberikan perhiasan, kemudian dilempar ke dalam sungai ini, baru dia akan naik. Ya. Maka Amr bin As laporan, ketika Amr bin As disampaikan seperti itu, bagaimana nih, ini sungai belum naik-naik nih, mestinya sudah naik. Kata Amr bin As, nggak boleh dalam Islam seperti itu. Bingunglah Amr bin As gitu ya, mencari jawaban gimana caranya. Akhirnya Amr bin As laporan ke pusat, laporan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nyampe ke sana beritanya, wahai Amirul Mukminin, kondisinya seperti ini. Bagaimana nih caranya? Bahwa Sungai Nil nggak naik-naik ini. Adapun orang Mesir kehidupannya lewat Sungai Nil. Kalau Sungai Nil nggak ada, Mesir nggak ada, Pak. Ya. Ketika sungai sama seperti Mekah, Pak, ya. Mekah kalau sumur Zam-Zam itu kehidupannya kan dari situ banyaknya. Ya, karena di mana ada air pasti ada kehidupan. Nah, masuk Sungai Nil karena air nggak naik, penduduknya pengen pindah. Ya ngapain di situ? Nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kehidupan, nggak ada air yang mengalir. Maka melihat kondisi seperti ini bahaya nih. Kalau ini pindah semuanya, kacau nanti negaranya. Maka Amr bin As lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menjawab, wahai Amr bin As, sudah benar apa yang kau lakukan. Artinya jawaban yang kau berikan kepada penduduk Mesir sudah benar, bahwa melempar sajen itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka Umar pada saat itu menulis surat, Pak.
Ya sudah, kalau begitu beliau tulis surat. Isi suratnya, min Abdillah Umar bin Amiril Mu'minin ila naila ahli Misr, amma ba'd, fa in kunta innama tajri min qibalika wa min amrika fala tajri fala hajata lana fika. Kata Sayyidina Umar dalam suratnya ya, dari Umar Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang mukmin, kepada Sungai Nil, ahli Mesir. Bayang Pak, nulis surat buat sungai Pak. Amma ba'd, wahai, kalau bahasa sederhananya, wahai Sungai Nil, seandainya selama ini engkau naik itu atas kehendakmu, artinya engkau mau naik enggak naik itu kehendakmu sendiri, kata Umar, fala hajata lana fika, maka kami enggak butuh kamu. Wa in kunta innama tarjiri bi amrillahil wahidil qahhar wa huwa alladhi yujrika fas'alullaha ta'ala an yujriyaka. Namun kalau seandainya selama ini engkau mengalir itu atas kehendak Allah, maka mengalirlah. Beliau tulis surat Pak, tulis surat, dibungkus, kirim ke gubernur Mesir. Nah, sampai ke Amr bin As, beliau baca. Oh, ya sudah, beliau baca. Kemudian besok harinya dilarung itu Pak. Kalau orang larung sajen, ini larung surat. Nah, suratnya dimasukin ke dalam Sungai Nil Pak. Besok paginya itu air naik sampai 6, apa istilahnya di sini ya, maksudnya tinggi, lebih tinggi lagi gitu ya. Maka sejak hari itu sampai hari ini Sungai Nil tidak lagi minta sajen. Gimana Pak, kira-kira surat kita bisa naikin apa nih Pak? Nggak ada Pak ya. Saya juga pernah dapat kisah tuh ya, di kiai di pondok gitu ya. Ada daerah agak pelosok Ponorogo itu ada namanya daerah Ngebel, pernah dengar nggak Pak? Sungai Danau Ngebel, dia Danau Ngebel hampir sama seperti Sarangan. Kalau Sarangan Magetan mungkin tahu ya, banyak tahu. Ini Ngebel daerah Ponorogo sanalah. Itu dulu juga seperti itu katanya, minta sajen gitu. Manusia juga, perempuan gitu. Maka datang ke kiai di pondok itu, ditulisin surat sama beliau, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Isi lengkapnya siapa orang tahu, dilarung itu Pak. Udah sampai hari ini sungainya nggak kering-kering. Maksudnya ada kejadian memang ya, karomah yang begini ya orang-orang tertentu lah Pak ya. Kalau kita ya, ini ya mungkin kalau ada mata air yang mati atau apa gitu ya, kalau orang soleh suruh tulis surat apa gitu, kasih gitu ya. Nah, ini kejadian ketika Sungai Nil tidak mau mengalir ya. Kemudian karomah berikutnya adalah selesai ini kisah tentang karomah Umar selesai. Ini masuk ke kejadian bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang begitu lembut dengan Al-Quran gitu ya. Setiap kali mendengar Al-Quran, pengen marah dengan orang itu udah hilang marahnya. Jadi pernah satu saat seorang sahabat Uyainah bin Hisan bin Huzaifah datang ke Madinah. Dia singgah ke rumah ponakannya Al-Hur. Jadi Al-Hur punya paman gitu ya, di Mekah, datang ke Madinah, namanya Uyainah. Nah, Uyainah ini minta izin pengen ketemu dengan Umar bin Khattab. Ya, maka Al-Hur tadi ponakannya datang menyampaikan kepada Umar bahwa pamanku pengen ketemu. Oke, ketemu. Ternyata setelah ketemu, yang dilakukan Uyainah ini adalah, engkau tidak memberi banyak kepada kami dan tidak pula memimpin dengan adil. Artinya protes gitu ya, ada ketidakadilan. Maka seketika itu Umar marah ya, mendapatkan pernyataan seperti itu marah.
Maka Al-Hur tadi yang ponakannya tadi ini langsung berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman. Nah ini Pak, penting Pak. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf. Ketika Amirul Mukminin pengen marah, dinasehatin dengan Al-Qur'an. Ya, khudil afwa, jadilah pemaaf gitu ya. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah seseorang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin. Ini poin penting Pak di ujung nih Pak. Wa'rid 'anil jahilin apa? Jangan pedulikan orang-orang bodoh. Apa maksudnya Pak? Jadi ada sebuah istilah begini Pak, tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Meninggalkan, mengabaikan pertanyaan orang bodoh, itulah pertanyaannya. Nyambung Pak? Mengabaikan pertanyaan orang bodoh, itulah jawabannya. Nah, kemarin lihat Pak ya, pas debat-debat tuh ada pertanyaan yang bodoh tuh. Maka orang pintar jawabnya apa? Itu nggak ada jawabannya itu. Itu recehan ya. Memang begitu harus jawabnya Pak. Nyambung Pak ya? Jadi ada dalil. Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Orang bodoh itu memang nggak perlu diladenin. Maka ketika dia nanya pertanyaan orang bodoh, ya sudah didemin aja, itulah jawaban yang pas untuk pertanyaan selevel itu. Nyambung Pak ya? Kok nggak nyambung? Recehan, kalau bahasa kita recehan ya. Rugi dong gitu Pak ya. Kemudian, nah ini kisah bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab memiliki hati yang sangat penyayang. Maka pada satu malam beliau bersama dengan Aslam pergi bersama Umar bin Khattab ke Harrah Waqim. Ketika Harrah Waqim ini daerah yang perbatasan Pak, perbatasan Madinah. Artinya kalau secara kekuasaan ya apa urusannya? Maksudnya kalau ibarat kita ini pusat kota, ini perbatasan itu. Beliau lagi main ke perbatasan. Nah di perbatasan tersebut, karena Madinah pusat lalu lalang orang, ini ada rombongan musafir Pak. Orang datang lewatin Madinah, tertahan malam-malam, artinya mereka harus menginap di perbatasan tersebut. Daerahnya daerah Harrah Waqim. Adapun malam tersebut malam yang sangat dingin, udaranya dingin sekali. Maka Aslam mengatakan kami bergegas ke sana. Ya, mereka mendapati ada wanita dengan beberapa anaknya di dalam sebuah tenda. Dan di depan wanita tersebut ada sebuah panci yang di atas tungku. Jadi dia lagi masak panci di atas tungku, anaknya lagi istirahat, lagi tiduran gitu ya. Kalau bahasa kita muter golean, rebahan gitu, rebahan. Maka Umar berkata, assalamualaikum wahai para pemilik cahaya. Maksudnya pemilik cahaya di sini adalah wanita yang sedang memasak pakai panci tadi, kan ada cahaya gitu ya. Jadi wahai wanita yang memiliki cahaya. Kemudian Umar bertanya, bolehkah aku mendekati? Kata wanita itu, mendekatlah dengan baik, kalau tidak maka menjauhlah. Ya, kalau mendekat dengan baik atau menjauhlah. Kemudian Umar pun mendekat, kemudian dia bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa ini, kamu masak apa? Ya, wanita itu menjawab, malam dan cuaca yang dingin menahan kami. Ya, kenapa mereka kemah di situ? Ya, malam dan cuaca dingin menahan kami di sini. Maka Umar bertanya lagi, lalu mengapa anak-anakmu itu merengek-rengek? Jadi anaknya itu ada masakan, anaknya merengek gitu. Terus Umar bertanya lagi, wanita itu menjawab, karena mereka lapar. Kata Umar, apa yang ada di dalam panci ini?
Kan lagi masak nih perempuan tadi. Kata perempuan itu, air. Dengannya aku mendiamkan mereka sehingga mereka tertidur. Allah yang akan memutuskan perkara di antara kami dengan Umar. Nah, ini penting poin di sini, Pak. Jadi perempuan ini sengaja masak air. Ada menyebutkan dalam riwayat lain masak air pakai batu, sehingga kan bunyi gluduk gitu. Anaknya kan sambil nangis nanya, "Bu, udah matang belum?" "Belum." Itu kan masih kedengaran batunya gitu. Jadi menghibur anaknya karena nggak punya makanan, menghiburnya dengan masak air tok gitu pakai batu. Nah, maka Umar, wanita ini ketika mengatakan, padahal ini kan orang lewat, Pak ya, bukan penduduk Madinah, musafir. Ya, kata wanita ini, biarkan Allah yang memutuskan urusan kami dengan Umar. Nah, Umar yang datang ke situ, perempuan ini nggak tahu siapa Umar. Kan dulu nggak seperti hari ini, Pak ya. Orang dari mana-mana kita tahu wajahnya gitu ya. Dulu kan nggak tahu kalau belum ketemu, apalagi perempuan ini dari luar kota gitu mampir ke situ. Maka kata Umar, apa salahnya Umar? Umar tanya ke wanita ini gitu ya, emang salahnya Umar apa nih? Kamu bukan penduduk sini, kamu cuma mampir ke sini, tiba-tiba kamu nyalahin Umar. Ya, dia kan pemimpin. Ya, ditegaskan oleh wanita tadi, bukannya dia pemimpin gitu, mestinya dia tahu kondisi kita nih rakyatnya. Tuh Pak, bayang apa? Ini orang yang sekali datang langsung nuntut gitu. Apa yang terjadi, Pak? Kata Umar, beliau langsung pamit dengan ibu ini, ngajak Aslam balik langsung ke Baitul Mal. Ngambil, wahai Aslam, tolong angkatkan karung. Diangkat ke atas beliau. Kata Aslam, wahai Amirul Mukminin, biar kami saja, jangan engkau. Kata Umar, enggak, angkat satu lagi, wahai Amirul Mukminin, udah biar kami saja, udah 2 karung. Kata Umar, angkat satu lagi, 3 karung, Pak. Wahai Amirul Mukminin, biar kami saja, jangan engkau. Kemudian kata Umar, wahai Aslam, maukah engkau nanti di akhirat menanggung dosa-dosaku? Diem Aslam, enggak berani jawab, Pak. Nah, kalau kamu sanggup nanggung dosa-dosaku, silakan bawa nih. Kata saya Amirul Mukminin. Enggak, kata Aslam. Akhirnya apa? Beliau sendiri, Pak, yang ngangkut, kalau bahasa kita ngangkut beras gitu ya. Beliau sendiri yang ngangkut ngandum dengan beberapa makanan. Dibawa tadi ke perbatasan tadi nih, ke tempat kemah perempuan tadi. Maka diletakkan di sana, dan Umar sendiri ikut masak, Pak. Ikut bantu masak. Setelah ikut bantu masak, semua karung-karung tadi diturunin, bantu masak, kemudian anak-anak tersebut makan sampai kenyang gitu ya. Kemudian sebelum beliau pamitan gitu, kata perempuan ini, wahai tuan gitu ya, engkau jauh lebih layak untuk menjadi seorang khalifah. Kata perempuan tadi, maka ya, engkau jauh lebih layak untuk menjadi khalifah. Maka kata Umar, wahai ibu, ketika engkau bertemu dengan khalifah, engkau akan dapati aku ada di sana. Jadi nggak bilang aku loh khalifahnya, enggak. Jadi nggak ada pencitraan, Pak. Nggak model pencitraan. Nanti kalau engkau menemui khalifah, engkau akan dapati aku ada di sana. Ya mungkin kalau bahasa sekarang, mungkin ini ajudan, ini apalah gitu ya. Kemudian Umar keluar dari tempat tersebut, tapi belum pergi, Pak. Beliau tetap, kalau dalam riwayat disebutkan, beliau seperti macan yang sedang mengawasi buruannya. Jadi beliau memperhatikan anak-anaknya main, makan sambil kenyang, sampai anak-anak perempuan tadi ini semuanya tertidur, baru Umar pergi meninggalkan tempat itu. Jadi bukan hanya bawain makanan, ikut masak buat anak-anak itu, kemudian memastikan anak-anak tadi yang nangis karena kelaparan, baru Sayyidina Umar meninggalkan tempat itu. Itu hanya karena ucapan ibu ini tadi, biarlah urusan aku dengan Umar nanti, biarlah Allah dan biarlah Umar nanti bertanggung jawab kepada Allah masalah urusan kami lapar ini. Padahal ini juga orang musafir yang cuma lewat gitu. Nah, apalagi hari ini jelas-jelas rakyat, Pak ya, bagi-bagi sesuka hati. Nah, yang berhak nggak dapat, yang nggak berhak kacau balau lah. Nah, ini yang benar-benar
Ya itulah kenapa kita butuh pemimpin yang adil, Pak ya. Yang berhak benar-benar dapat haknya, jangan sampai nggak dapat. Kemudian riwayat yang lainnya masih tentang bagaimana rahimnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada satu malam beberapa pedagang datang, lalu mereka singgah di musola. Maka Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, berarti ini posisinya di daerah Mesir, Pak ya. Karena Abdurrahman bin Auf setelah ditunjuk gubernur, beliau lama di sana. Maka Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, maukah engkau bersamaku menjaga mereka malam ini dari pencuri? Tuh Pak, ada musafir datang masuk ke wilayah itu. Umar malah mengajak Abdurrahman bin Auf untuk menjaga dagangan orang nih, menjaga musafir yang lagi mampir. Ya, dimuliakan benar itu musafirnya. Umar mendengar, lalu Umar mendengar tangisan seorang bayi. Ya, Umar melihat orang yang musafir tadi yang datang, ternyata ada seorang bayi di tendanya gitu ya. Umar mendengar tangisan bayi, kemudian Umar datengin tuh ke tenda tempat ada bayi yang nangis. Kemudian Umar berkata, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada anakmu. Umar mungkin menyangkanya ini anak nangis karena ibunya gitu. Ini anak nangis karena ibunya. Udah bilang seperti itu, Umar balik lagi, jaga lagi. Nggak lama anak itu nangis lagi, didatengin lagi sama Umar. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah dengan anakmu. Udah diam, balik lagi Umar. Sampai ketiga kali ditanya lagi, wahai ibu, berbuat baiklah kepada anakmu. Ya. Bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah kepada anakmu. Wahai tuan, gitu ya. Umar tanya, emang kenapa kamu? Kenapa anakmu menangis? Kata ibu ini dari dalam tenda, wahai tuan, karena nggak tahu ini Umar, yang jaga ini nggak tahu Umar. Wahai tuan, ketahuilah bahwa anakku sedang aku sapi. Umar nanya, emang umurnya berapa? Baru 9 bulanan. Lah kenapa disapi 9 bulan? Kenapa nggak 2 tahun? Karena Umar Amirul Mukminin memutuskan anak yang sudah disapi itu dapat tunjangan. Maka aku pingin anakku cepet-cepet disapi nih, biar cepet dapat tunjangan. Karena Umar tidak memberi tunjangan buat anak yang masih disusui. Besok paginya Pak, langsung rilis press Pak ya, panggil media, pengumuman ya. Atau tengah malam kan. Ada dulu sering Pak ya, tengah-tengah malam gitu ya, rilis press gitu ya dari istana, dari kekhalifahan. Mulai besok bahwa semua anak yang masih menyusui pun dapat tunjangan. Nah, gara-gara satu orang, Pak. Bagaimana kondisi seperti itu membuat Umar begitu cepat gitu ya mengambil keputusan itu, enggak sidang ini sidang itu. Ketika melihat itu rakyat, beliau enggak lama-lama gitu ngambil keputusan. Ya, untuk memutuskan itu nggak lama, cepat beliau ngambil keputusannya. Kemudian kisah berikutnya, Sayyidina Umar pada saat itu ingin memberikan jabatan kepada seorang dari Bani As'ad. Jadi ada sebuah jabatan yang ingin dikasih ke Bani As'ad. Dipanggil orang Bani As'ad itu datang ke rumah Umar. Pada saat itu Umar lagi main-main sama anak-anaknya. Anak beliau itu kalau dalam riwayat disebutkan beliau punya 12 Pak ya. 12 anak adalah dari 9 istri Pak. Ya, tapi 9 sebelum Islam. Ketika perintah istri itu hanya boleh 4, 5 diceraikan Pak. Nah, ini jangan salah baca ini nanti ya. Beliau punya 9, punya anak 12. Ketika perintah bahwa hanya boleh 4 istri, yang 5 diceraikan, sisa 4 aja Pak, jangan banyak-banyak ya Pak. Pak Agus ketawa. Nah, jadi 4.
Kata Sayyidina Umar, kan Umar bermain dengan anaknya sambil cium anaknya, kan masih kecil-kecil, ada yang kecil gitu ya, diciumin gitu anaknya. Nah, orang Bani As'ad ini merasa ini sesuatu yang tidak biasa, nggak lumrah. Kata orang Bani As'ad, wahai Umar, apakah engkau mencium anakku? Nah, Umar bingung, balik nanya, emang kamu nggak cium anak kamu? Enggak. Buat kami orang Bani As'ad nggak ada tuh tradisinya, maksudnya seorang ayah cium anak itu nggak ada katanya. Nggak ada kami cium-cium anak begitu. Kemudian kata Umar, kalau begitu, ini surat mau dikasih nih jabatan nih. Kalau begitu, aku batalkan engkau menjadi pejabat. Bagaimana mungkin engkau akan bersifat memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain, dengan anakmu sendiri kamu nggak berkasih sayang. Maka yang masih punya anak-anak kecil Pak, cium Pak. Kalau udah tua gimana Pak? Udah gede-gede gimana? Cium juga Pak? Cium-cium aja, namanya anak bagi kita kan tetap kecil ya kan. Nah, datang ke rumah cium tangan. Kalau belum pernah cium Pak, cium Pak sesekali Pak. Pernah Pak? Ada yang belum pernah cium anak Pak? Ayo kalau belum pernah aja turunin sedikit egonya. Nggak usah gengsi lah sama anak sendiri. Cium Pak. Beda Pak rasanya. Ya. Ini seorang Amirul Mukminin loh Pak. Beliau orang yang bukan hanya manusia takut pada beliau, setan saja. Umar lewat satu jalan, lihat di situ ada apa? Setan lewat satu jalan, lihat di situ ada Umar, balik arah, muter balik mereka. Lah kita ini sama setan, kadang-kadang beda-beda tipis gitu. Masa kita nggak mau cium anak kita? Ya, kalau belum, ya kalau udah punya cucu ya cucu lah paling enggak. Kalau anak jarang pulang gitu ya karena kesibukannya atau apalah. Tapi setidaknya Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, kalau pulang cium tangan, cium keningnya Pak, cium ubun-ubunnya. Kemudian kisah berikutnya adalah kecintaan Umar kepada rakyatnya. Pada satu malam Umar, dalam bahasa sirah disebutkan Umar ini ibarat perahu keselamatan bagi rakyatnya. Jadi benar-benar beliau dengan urusan rakyat itu nggak dientar-entar, dan rakyat benar-benar sangat sejahtera karena kerahiman beliau. Padahal kan dulu waktu awal beliau diangkat khalifah, apa kata para sahabat Pak? Wahai Abu Bakar, apakah engkau akan memberi kami pemimpin yang kasar gitu ya? Tapi nyatanya ketika beliau memimpin, lembutnya luar biasa Pak, kecuali untuk kedoliman beliau tegas. Tapi dengan rakyatnya yang baik, apalagi yang tertindas, itu sayang benar beliau. Nggak bisa lihat rakyatnya susah. Nah maka dari Aslam ia berkata, saat itu aku bersama Umar bin Khattab, dia berkeliling meronda di Madinah di malam hari. Jadi masalah ronda malam itu biasa Pak. Nah, maka kalau naik pejabat, jadi pejabat keliling-keliling itu ya bukan tugas tambahan, itu memang udah kewajiban. Ya, memang kewajiban. Di tengah malam ia bersandar ke sebuah dinding. Keliling malam nih, inspeksi lah bahasa kita ya. Karena kelelahan, capek, nyender ke sebuah rumah gitu ya. Ketika nyender di sebuah rumah, ada percakapan dua orang wanita di dalam rumah tersebut. Kata salah seorang perempuan, kata ibunya ya, itu anak dengan ibu. Kata ibunya, wahai anakku, campurkan saja susu itu dengan air. Jadi dia penjual susu Pak, penjual susu. Nah, campur aja susunya dengan air. Jadi kan tambah banyak nih, kalau buat jualan dapat untung banyak. Kata ibunya, wahai ibuku, tidakkah engkau mendengar titah atau perintah dari Amirul Mukminin bahwa enggak boleh susu dicampur dengan air? Kata ibunya, Umar kan di istananya lagi istirahat, ngapain pikirin banget gitu ya? Umar kan nggak ada istana sih, di rumahnya gitu ya, bukan di istana, di rumahnya Umar.
paling dia lagi istirahat gitu. Mana tahu kita di sini di rumah pelosok gitu ya, rumah jelek, mana tahu Umar kondisi kita, nggak tahu dia. Kata anak perempuannya, wahai ibu, kalaulah Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Umar mungkin ya nggak tahu, tapi Tuhannya Umar, Allah maksudnya pasti tahu. Nah, Umar mendengar dengan jelas percakapan anak dengan ibu ini. Maka kata Umar kepada Aslam yang ikut bersama dengan Umar, Aslam tolong tandai rumah ini. Nah, kalau bahasa kita pilok-pilok, kasih tanda gitu ya. Nah, terus kata Sayyidina Umar, tolong cari tahu besok pagi dua perempuan ini apakah sudah beristri apa belum? Tuh Pak, ya, udah beristri belum? Beristri, udah bersuami belum? Udah punya suami belum? Nah, akhirnya Umar balik ke rumahnya gitu ya. Besok paginya Aslam ajudannya nyari kabar, nyari berita. Nah, kemudian laporan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, bahwa percakapan semalam itu percakapan antara anak dengan ibunya, bahwa anaknya ini belum bersuami, anak ibu tadi ini belum punya suami. Maka mendapatkan berita itu, Umar langsung datang ke rumahnya, nanya ke anak-anaknya, ngumpulin anaknya. Yang 12 anak tadi dikumpulin, Pak. Siapa di antara kalian yang belum punya istri? Ya, lapor, saya sudah punya, wahai ayah. Datang lagi, saya sudah punya, wahai ayah. Nah, yang kecil ada, belum kecil, misalnya udah remaja gitu ya, namanya Asim. Saya, wahai ayahandaku, belum punya istri. Baik, wahai anakku, aku akan nikahkan engkau dengan dia. Siap. Kenal belum, ketemu belum pernah, tapi begitulah instingnya ini Pak ya. Mendengar hanya dari percakapan begitu solehahnya ini perempuan. Ya, beliau langsung menghadiahkan apa? Anaknya Pak. Kebayang nggak Pak? Ini orang nggak tahu siapa, entah berantah gitu ya. Nggak kenal nih orang. Maka setelah datang ke rumahnya, anaknya Asim, ya Asim, akhirnya ayah aku belum punya istri. Baik. Kemudian besok paginya langsung datang ke rumah ibu tadi ini. Oh, ibunya takut gemeteran, Pak. Ada apa ini? Khalifah datang ke rumah kita. Jangan-jangan ketahuan. Bahaya ini. Ya, tanya ke anaknya, siapa yang aku dengar semua pembicaraan kan? Udah ibunya udah keringetan, Pak. Kalau bahasa kita, aku tahu semua rahasiamu kan. Ya, apalagi tahu mereka Umar sangat tegas gitu ya. Oh, habis kita ini dihukum gitu ya. Kata Sayyidina Umar, mana anakmu? Ini. Langsung ditawarkan, maukah engkau menikahi dengan anakku? Ada yang berani nolak, Pak? Bukan berani nolak, ada yang mau nolak nggak tuh? Enggak lah. Menikahlah antara Asim dengan perempuan tersebut, dan lahirlah anak beliau siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tahu Pak ya kisah Umar bin Abdul Aziz? Tahu ya? 3 tahun memimpin rakyatnya, tidak ada yang berhak menerima zakat. Itulah ini Asim dengan istrinya ini. Jadi luar biasa turunannya Pak ya, dari pernikahan 2 orang mulia ini. Maka di sini Pak, ini ada ini diantara sunnah Rasulullah apa Pak? Beliau ketika menikahin anak, coba lihat Pak, kepada siapa beliau nikahin? Ke orang yang terdekat, ke orang tahu orang tuanya. Ya, sekarang lihat aja Pak kiri kanan Pak. Nah, siapa Pak kira-kira? Ya, yang punya anak besanan maksudnya Pak. Kalau cari besan jangan jauh-jauh lah. Yang ini ya ahli masjid. Di antara sunnah Rasulullah begitu kan Pak ya. Coba lihat ada yang dinikahkan jauh-jauh Pak. Kan enggak. Bahkan Nabi sendiri, beliau adalah mertua beliau adalah Umar, Abu Bakar dengan Umar, mantu beliau Utsman dengan Ali. Ini kan sahabat terdekat semua. Nah, maka kalau ditanya dalam parenting Islami sendiri apa Pak? Kalau nyari jodoh buat anak, nyari aja orang-orang dekat. Yang ketahuan subuh itu sendalnya ada di mana. Ukurannya subuh Pak. Ya.
Jadi kalau misalkan pun nanti satu hari nyari mantu, tanya sama warga-warga sekitar, sendal anak ini subuh ada di mana? Ukurannya itu. Kalau pengen cari mantu yang baik buat anak, kalau perempuan, subuh sendalnya ada di mana? Kalau sendalnya ada di masjid, itu menantu idaman. Tapi kalau sendalnya nah, itu bahaya, Pak. Kita sedang menjerumuskan anak kita dalam kebinasaan gitu ya. Dia akan berat hari-hari yang dia lewati. Walaupun saat itu mungkin dia menyukainya, mencintainya. Ayah, nikahkanlah aku dengan orang yang kucintai. Terlihat seperti bijak gitu, Pak ya. Ya kita udah ngerasakan lah, Pak ya. Ya pernikahan itu kan bukan masalah ijab kabul itu ya. Setelahnya itu. Ya menjalani setelahnya itu. Ya. Udah siapa? Belum ya? Belum ya. Baik, kita lanjut Pak ya. Kemudian satu lagi Pak kisah. Pada masa Umar ada seorang wanita pada malam hari. Umar lagi Pak, beliau sedang berkeliling, tiba-tiba beliau mendengar seorang wanita bersenandung, bersyair gitu ya. Malam ini begitu panjang nan kelam, ku tak bisa tidur, tiada suami yang menenangkanku. Demi Allah, kalau bukan karenanya yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, niscaya tepian ranjang ini sudah bergoyang. Karena aku takut kepada Rabbku, maka rasa malu menghalangiku. Aku menghormati suamiku agar tunggangannya tidak dikendarai orang. Ini bahasanya paham Pak ya maksudnya? Ya, dari bahasanya. Ini Umar dengar nih syair perempuan ini tadi nih. Kemudian wanita ini dengan menghela nafas dalam-dalam lalu berkata, niscaya apa yang aku dapatkan malam ini menjadi aib bagiku, Umar bin Khattab. Maka Umar mengetuk pintu rumah wanita. Umar pas lagi lewat nih, ngetuk rumah wanita itu, nggak dibuka. Umar kemudian mengetuk lagi. Nanya perempuan, siapa malam-malam begini mengetuk pintu seorang wanita yang ditinggal suaminya? Maka Umar berkata, buka pintunya. Namun wanita ini menolak, nggak mau buka dia. Umar mengetuk berulang kali, dia berkata, demi Allah, seandainya, kata wanita tadi, seandainya Amirul Mukminin mengetahui apa yang engkau lakukan, niscaya dia akan menghukummu dengan setimpal. Kata Umar, aku Umar, Amirul Mukminin, buka pintu gitu. Mendengar karena suara keras Umar, ini Umar nih. Akhirnya dibuka. Kata Umar, coba bacakan lagi syair tadi. Dibacakanlah syair tadi. Kemudian Umar bertanya, ada apa gerangan? Wahai Amirul Mukminin, suamiku ditugaskan keluar kota. Ini prajurit suaminya, ya, ditugaskan keluar kota dan sudah sekian bulan belum pulang gitu ya. Nah, maka setelah kejadian itu Umar pulang ke rumahnya, nanya ke anaknya kepada Hafsah, wahai Hafsah, berapa lama seorang wanita mampu bersabar ditinggal suaminya? Pertanyaan Umar kepada Hafsah, karena kan nggak enak nanya sama wanita ini, nanya ke anaknya beliau sendiri. Maka kata Hafsah, 1, 2, dan 3 bulan. 1, 2, dan 3 bulan. Di bulan keempat kesabaran mulai hilang. Artinya 1, 2 bulan, 3 bulan itu sanggup sabar. 4 bulan udah nggak sanggup sabar. Ya paham Pak ya? Maksudnya udah nggak sanggup sabar nih perempuan juga. Maka kata Umar mengambil kebijakan keputusan bahwa menetapkan waktu tersebut 4 bulan itu adalah batas maksimal pengiriman pasukan. Tuh Pak, beliau ngambil putusan sampai segitu Pak, detail banget. Jadi kalau ngirim-ngirim pasukan waktunya hanya 4 bulan, karena kalau lebih 4 bulan yang di rumah bermasalah ntar. Ya makanya setelah 4 bulan tarik pasukan. Setelah 4 bulan tarik pasukan. Waduh. Perempuan bisa 4 bulan Pak. Laki-laki Pak seminggu aja berat.
Masya Allah. Aduh, kalau urusan itu saya agak ikutan, Pak. Baik, alhamdulillah. Insya Allah Pak, nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya di malam Sabtu ya, malam Sabtu ke depan. Insya Allah masih ada 6 lembar lagi terkait Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.